nanti pas dimulai kan bapak itu. Iya. Sabar. Woi, balikin dulu kamera, hei. Katanya kebarukan. Makan uang orang. Makan uang orang. Kalau mau ada jangan pakai uang orang. Hoax, siapa bilang hoax? Uang gua ribuan juta, boy. Wajah kirim sama hoax. Balikan uang kami. Kami susah cari uang. Kami borong. Jadi wajah di pasar. Malu kau. Asko ya. Karma mau. Kau tengok ya kau ya. Kok keluarganya kayak gitu ih. Woi, malu kau sini kau kalau berani sini. Perkembangan kasusnya dia, karena ini laporan kami ini udah 1 tahun lebih saya pribadi. Kalau yang lainnya tuh bahkan ada yang lebih dari 1 tahun, ini baru dia diproses di sini. Nah, untuk laporan yang lainnya kita tunggulah setelah nanti laporan saya ini gimana nanti kelanjutannya. Ini sekarang dia kan lagi diserahkan ke jaksa. Ini korbannya banyak bang, karena selama ini dia berlagak di sosmed. Jadi dia kayak nyindir, terus dia bilang saya nggak akan bisa Proses karena dia karena dia merasa benar gitu. Cuman kan kita sebagai korban juga punya bukti transfer kerugian itu jelas atas nama rekening dia gitu loh. Jadi sekarang kita lihat aja gimana prosesnya. Sekarang dia udah diserahkan ke jaksa. Kami sih sebagai korban minta keadilan ya bang, karena bukan cuma kami aja, ini masih banyak lagi. Kak, kerugiannya berapa dan modusnya kayak apa, Pak? Jadi kalau saya pribadi sih 50 lebih bang, lain lagi dengan yang lain. Modusnya itu dia pertamanya adalah mempromosikan di sosmednya dia gitu. Jadi kami sebagai korbannya tertarik karena dia udah promosiin di sosmednya dia gitu. Yang dijanjikannya gimana, Kak? janjikannya 10 bulan, 1 bulan balik sekian gitu ya. Udah berapa Kak yang menerima Kak? Yang menerima Maksudnya yang sudah menarik keuntungannya? ya masing-masing lah bang, tergantung kan beda-beda orang, bukan 1 orang aja ini. Kalau saya profitnya ada 2 kali. Kerugian saya 64 juta. Termasuk kakak ini juga. Mau ke sana dulu bang. Oke, Kak, nama kakak siapa, Kak? Cici. Cici Basi. Biar jelas. Video. Jangan yang lain abang Pol. Oh iya. Kira tadi abang Jum juga. Aku takutnya abang Jum itu. Awalnya kan 42 korban ini diberikan surat kuasa sama si Dida. Nah, surat kuasa mengatakan Jalan hukum untuk yang korban dari selebgram Medan ini Bang. ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Kapolrestabes Kota Medan, Kasat Reskrim Polrestabes Medan, juga penyidik, di mana kita mendapat informasi dan hari ini juga rekan-rekan media mengetahui bahwa tersangka DY yang juga merupakan selebgram sudah hari ini dibawa, yaitu P22 atau tahap 2 untuk penyerahan barang bukti dan saksi, penyerahan bukti dan terdakwa di Kecap Jari Labuan Deli. Jadi untuk ini kita juga terima kasih kepada rekan-rekan media telah turut membesarkan berita ini. Artinya kita sebagai masyarakat, khususnya masyarakat Kota Medan, karena laporan kita ini hampir lebih setahun dan hasilnya alhamdulillah sangat kita respon dengan kinerja polisi. Maka dengan itu kepada masyarakat yang ada Kota Medan, jangan percaya dengan namanya arisan duos. Cukup klien saya yang menjadi korban karena tersangka tersebut tidak memiliki izin. Dengan hasil gelar perkara dia tidak memiliki izin, juga tidak mempunyai hak untuk menjalankan duos tersebut.
Sekian, terima kasih. Untuk kerugiannya bang yang dialami berapa nih semua? Untuk kerugiannya berdasarkan transferan terhadap rekening yang telah didata kemarin itu pertama itu kita 56.400, tapi setelah bergulir di kejaksaan ada pengembalian dana yang dilakukan oleh Dinda terhadap klien kita lebih kurang hampir berapa 10 juta, tapi pada saat pengembalian dulu itu dianggap sebagai bunganya atau bonusnya atau kemenangannya. Karena gini, Cici itu mainnya beberapa slot, bukan satu atau dua slot, tetapi beberapa slot. Jadi slot yang pertama itu ada dia menanam 10 juta dan kembali 13.500.000. Nah, di dalam slot itu pokoknya tidak dikembalikan, tapi bunganya yang diberikan. Tetapi dengan kacamata penyidik dan jaksa, mereka mengatakan itu dianggap bukannya jadi bunga ataupun bonus yang dijanjikan oleh tersangka, tetapi itu adalah uangnya si Cici yang dikembalikan pokoknya, tapi bukan bunga. Jadi kita nggak tahu, tapi dengan hal ini dan kita syukur alhamdulillah dengan tegaknya hukum dan telah berdirinya hukum yang bisa dilaluinya kepada masyarakat, jadi tidak lagi tajam atau ke bawah, tapi sudah tajam ke atas sekarang. Dengan ini kita minta juga ke masyarakat sekali lagi, jangan percaya terhadap arisan duos, karena itu dapat merugikan. Karena arisan duos itu tidak mempunyai izin dan tidak ada legalnya. Langkah ke depan bang yang akan kita lakukan bang sebagai pendamping hukum? Ya kita dengannya dilakukannya tahapan yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti, kita hanya menunggu proses selanjutnya itu yaitu dari kejaksaan untuk pelimpahan sidangnya. Nah, untuk yang di kejaksaan ya kita minta kacap jari untuk segera cepat melakukan prosesnya, itu aja. Korbannya sampai berapa orang bang kira-kira bang? Kalau informasinya korbannya ini banyak, hampir lebih kurang 42 orang. Tetapi ada laporan beberapa orang, yaitu ada laporan di Polrestabes sendiri juga ada laporannya. Dan kemungkinan juga nanti kita juga yang akan jadi PH-nya juga di Polda, Polres Belawan, dan juga di Polsek Medan Baru. Di Polres Belawan kabarnya itu sudah tahap tersangka atau terdakwa, udah tersangka katanya Polres Belawan, sementara di Polda masih pemeriksaan saksi-saksi, di Polrestabes juga. Jadi ada beberapa korban lebih kurang 40 orang. Bang, dengan siapa bang? Hah? Nama bang? Nama saya Romi Tampu Bolonesa. Ini ya, tapi sekarang udah istri. Badan bapak itu sosmed bang. Kan selebgram bang.